Aku mulai berdirinya ini bulan 10 2022. Ya, 2 tahun lebih lah. Kan gitu. Mulai pertama kali berdirinya bulan 10. Bulan 10 Oktober ya, bulan 10 ya, Oktober 2022. 2022. Tuh. Jadi motivasi awalnya itu karena mau profesional. Karena keinginan besar pengen punya sekolah sendiri karena punya basic, jadi didaftarkan secara resmi klubnya. Berlisensi wasit nasional, berlisensi wasit pelatih daerah. Kalau pelatihnya aku masih daerah. Cuman bakalan ngambil nanti di bulan 2 yang nasionalnya. Lagi yang mau tanya. Kan datang kemarin dia siapkan pertanyaan dong. Kalau biaya pendaftaran ini berapa itu? Kalau biaya pendaftaran 150.000. Itu per orang atau per Per orang. Baru kalau uang bulanannya itu 650.000 selama 8 kali pertemuan. Dan dia sifatnya berlanjut. Kalau aku masih benar-benar sekolah, jadi dia per bulan, bukan cuma sampai mahir dia selesai. Dan fasilitas yang kita berikan, dia tidak perlu memikirkan alat renang karena pelampung sudah kita siapkan, papan kita siapkan, sticknya kita siapkan, baru boboinya kita siapkan. Fasilitasnya ketika dia sudah mahir, kita kasih dia sertifikat resmi dari Aquatic Indonesia, pencap Deli Serdang. Jadi kalau ketika dia nanti sudah mahir, dia dengan sertifikat itu per gaya. Jadi kalau dia sudah bisa gaya dada, dia dapat 1 sertifikat gaya dada. Kalau misalnya dia sudah bisa gaya yang lain, kita kasih ada sertifikat lagi yang lain, gaya bebas, gaya punggung, gaya kuku. Apa gunanya sertifikat itu? Kebanyakan kan member kita itu kan anak-anak SD. Jadi ketika dia mau mendaftar di sekolah favorit, jadi dia bisa pakai jalur prestasi, kan gitu. Nah, baru itu sertifikat ditandatangani resmi. Head coach-nya punya nomor register, sekolah renangnya pun punya nomor register, seperti yang ada di brosur. Coba ini, ada nomor SK-nya, kan gitu. Kita punya SK resmi dari Aquatic Indonesia cabang Deli Serdang. Jadi memang sertifikat itu resmi dan bisa digunakan untuk apapun sesuai dengan kebutuhannya. Contoh, sekolah-sekolah favorit sekarang kan ada yang namanya penerimaan siswa baru jalur prestasi, ya kan? Nah, jadi kan selalu sertifikat pendukung itu tuh lagi masuk TNI Polri pun udah bisa bang? benar. Nah, mendukung juga. jadi salah satu program kita itu tadi untuk anak-anak tamatan SMA, kan gitu, kita menerima calon siswa. Nah, calon siswa itu apa bang? Calon siswa itu ketika dia mau mencoba angkatan untuk TNI dan Polri, dia bisa latihan di tempat kita. Sama fasilitasnya, ketika dia mahir, kita kasih sertifikat resmi sebagai bukti pendukung bahwasannya dia memang bisa berenang atau mahir berenang. Itu nanti sertifikat itu bisa digunakan juga. Selain calon siswa, kita juga menerima terapi, hidroterapi kan namanya kan, yang untuk di air. Baru macam yang contohnya yang sakit yang saraf kejepit atau orang yang kena stroke ringan yang betul-betul terapi renang. Dan kita juga terima baby swim dari umur 4 tahun, dan gitu. Kita cari kolam renangnya yang tanpa klorin, atau kalau bahasa kerennya tanpa kaporit lah, dan gitu. Semua pelatih kita berlisensi untuk itu. Kan seperti programnya kan juga sudah dibuat di situ. Jadi kita menerima itu dari usia fun swimming dari usia 5 tahun, ya kan, renang dasar anak SD SMP SMA, renang prestasi anak SD SMP SMA, swim master usia di atas 20 tahun.
Jadi kita tetap terima itu. Yang mau tes TNI Polri kita juga terima. Tuh, kalau misalnya memang dia latihan untuk persiapan tes calon angkatan TNI atau calon Polri. Apalagi Itu sering-sering aja masuk itu. kalau harinya kita tiap hari ada di kolam. Pelayanan kita tiap hari ada di kolam dari hari Senin sampai Minggu. Nah, jadwal latihannya hari Senin sampai Sabtu kita jam 4 sore sampai jam 6 sore. Hari Minggu pagi kita jam 8 sampai jam 10.30. Itu dia. Tiap hari kita melayani fasilitas untuk member. Tapi dengan catatan harinya berbeda untuk yang kelas-kelasnya. Dari hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu itu untuk kelas prestasi atau persiapan lomba. Jadi pertemuannya dia 4 kali seminggu, 16 kali selama 1 bulan. Nah, untuk kelas reguler dia boleh pilih. Dia boleh pilih hari Selasa, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Nah, dengan catatan dia pertemuannya itu 2 kali dalam seminggu. Gitu. Jadi dia boleh pilih di 4 hari itu, Selasa, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Di mana hari dia bisa. Harinya boleh request. Dan kita juga menerima tenang privat. Apa yang dikatakan tenang privat itu? Tenang privat itu one coach to member maksimal. Jadi satu coach itu harus punya paling banyak itu 2 member, tidak boleh lebih. Nah, kalau yang untuk reguler one coach per member, harus efektifnya dia satu pelatih itu 4 member, tidak boleh lebih. Di kolam yang sama, Pak. Di kolam yang sama. Itu dia. Dan kebetulan Cipta Tirta Swimming School sudah punya 3 kolam. Ada kolam Tirta Panjang di Jalan Serotan, ada di kolam Tirta Mas di Tanjung Morawa, dan ada di kolam perumahan Kelapa Gading di Tanjung Gusta. Itu cabang kolam kita. Dan yang terbaru kita punya di kolam Unimed. Ada juga member kita di situ. Ya, itulah programnya. Yang lain? Berapa persen Pak kalau misalnya dia ada pelatih itu berapa persen dari ada nggak sih perbedaan biaya tentang di pihak perusahaan kolam sama pelatihan? Oh, untuk ininya ya apa? Berarti masalah pembagian fee ya atau keuntungan dari pihak kolam dan sekolah renang begini. Biasanya itu tergantung bagaimana si owner sekolah renang tersebut bahasanya melobi atau bernegosiasi dengan pihak kolam. Nah, ada sebagian kolam itu yang tidak meminta fee, dia cuma ambil uang tiket masuknya aja sama si member. Nah, ada juga yang beberapa kolam itu setiap bulan pihak klub renang ataupun sekolah renang ini menyetorkan sama si yang punya kolam. Karena kebetulan kita belum punya kolam sendiri, jadi kita masih menggunakan kolam renang umum. Nah, sebagai contoh di kolam Unimed, itu tata cara penyewaan kolamnya, si member itu harus membayar uang tiket sebesar 20.000 kepada pihak kolam. Dan untuk sekolah renangnya sendiri atau klub renangnya sendiri tidak dikenakan beban sama sekali. Jadi tidak ada perjanjian di antara pihak kolam dengan yang punya sekolah renang itu masalah pembagian fee. Tapi macam di kolam yang Kelapa Gading itu ada fee-nya. Tuh. Jadi pihak kolam itu meminta bahwasannya mereka ambil tiket, mereka ambil uang tiket, tapi mereka juga minta keuntungan dari program latihan. Nah, tapi mereka juga menurunkan harga tiket tidak seperti semestinya. Contoh, harga tiketnya 15.000, untuk member renang dia kasih 10.000, tapi di setiap bulan lagi nanti si klub renang atau sekolah renang ini memberikan fee lagi untuk pihak kolam. Kayak pajaknya lah gitu. Kurang lebih seperti itu. Tuh, jadi kalau itu tergantung bagaimana si owner klub ini atau sekolah renang ini bernegosiasi sama pihak kolam. Karena tidak semua kolam kita sama ratakan. Tapi biasanya si pihak kolam itu hanya meminta uang tiket masuk. Tuh. Itu sih yang keseringannya. Kan
Benar, tergantung pihak kolamnya. Karena kan gini, siapa sih yang mau rugi? Kan gitu. Karena nggak bisa kita pungkiri bahwa memang sekolah renang atau klub renang ini menguntungkan. Kan gitu. Kau kerja cuma 2 jam, tapi kau dibayar full. Nah, tapi kan kembali lagi, kita kan tetap harus memikirkan outputnya. Kan gitu. Ketika sama seperti sekolah biasa sih, kau kuliah, ketika kau masuk ke satu sekolah atau suatu klub yang kau pengennya kau bisa punya keterampilan, kan gitu. Tapi ternyata kau sudah bayar mahal, tapi kau tidak punya atau tidak bisa melakukan keterampilan tersebut, atau kau tidak mengerti. Jadi tetap profesional dan output itu dan fee itu berjalan lurus. Itu sih. Kalau soal ukuran kolamnya itu berapa? Nah, bagus tuh pertanyaannya. Biasanya standar untuk kolam untuk latihan itu minimal, standar minimalnya itu 15 kali 25 meter minimal dengan bentuk kolam peta. Jadi dia lebarnya 15 meter, panjangnya itu 25 meter. Itu dikatakan kolam standar untuk latihan. Nah, tetapi kan di Medan ini banyak yang kolam renangnya tidak standar seperti itu. Nah, jadi tinggal kembali lagi tergantung si owner klubnya. Kira-kira menurut dia cukup layakkah kolam itu dijadikan sebagai home base-nya tempat latihan. Karena sebagai salah satu contoh, klub Cipta Tirta sendiri pun ada kerjasama sama kolam yang memang sudah berstandar 25 kali 50 seperti di kolam Unimed dan di kolam Tirtamas Tanjung Rawa. Tuh. Dengan kedalaman 1,6 meter sampai 2 meter. Itu dia. Tapi kalau untuk latihannya, kalau misalnya untuk anak reguler dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD itu minimalnya panjang 15 meter, lebar 15 meter dengan panjang 20 meter, kedalaman kolam 1 meter 20 sampai 1 meter 60. Itu dia. Kalau untuk yang kelas prestasinya baru dia panjangnya 25 meter, lebarnya 25 meter, panjangnya 50 meter seperti kolam Unimed, kolam Selayang, ada beberapa kolam lain di Medan yang sudah memenuhi standar seperti itu. Lagi, yuk. Apakah kita bisa membawa makanan ke dalam kolam gitu? Bisa. Jadi setiap member diberikan kebebasan untuk membawa makanan sendiri. Tuh. Boleh. Yang kolam yang bekerja sama kita, yang ke beberapa kolam tadi membebaskan si member untuk membawa makanan dari rumah. Kalau dari segi safety-nya itu murid yang mau mengajar itu mereka kalau misalnya berenang pakai atribut seperti ini atau enggak? Ya, jadi untuk siswa baru, apalagi anak yang usia dini, itu tadi fasilitas yang sudah kita siapkan di beberapa kolam tersebut, kita sudah menyiapkan papan pelampung, stick busa, pool boy, dan pelampung punggung untuk anak bayi. Itu yang diikatkan di punggung. Jadi setiap pelatih itu harus bisa mengevaluasi atau menilai ketika ada siswa baru yang mendaftar, dia harus jeli dalam menentukan si anak ini mau dibawa ke kolam mana dulu, dan si anak ini harus dilakukan treatment apa seperti dulu, kan gitu. Nah, contohnya ketika anak umur 4 tahun, laki-laki, dia dengan basic dasar yang masih memiliki ketakutan yang tinggi terhadap air. Nah, tidak mungkin dong si pelatihnya langsung memasukkan dia ke kolam dalam. Sudah pasti dia harus di kolam pendek dulu, yang kedalaman kolamnya harus di bawah ukuran tubuhnya. Pengenalan air, Pak ya? Pasti kalau itu harus melakukan pengenalan air seperti dulu. Dan setelah itu fasilitas apa yang akan diberikan? Apakah dia masih membutuhkan pelampung punggung kah? Ataukah dia langsung memakai papan pelampung kah? Atau dia harus memakai ketiganya? Kan gitu. Dia pakai papan
luncur, dia pakai stick busa, dan dia pakai punggung untuk mengurangi rasa takutnya. Kan gitu. Jadi setiap pelatih itu harus jeli menilainya, tidak bisa sembarangan. Karena apa? Tidak bisa kita pungkiri juga bahwasannya renang ini berhubungan dengan nyawa. Kalau kau salah mentreatment membermu, kan gitu, bisa jadi fatal akibatnya. Nah, itu tadi, kembali lagi kita, kenapa profesionalisme itu harus perlu. Kan gitu, basic dasar itu harus perlu. Sebagai sarjana olahraga pasti kamu mengenal dan kamu harus mengerti. Dan kamu juga harus bisa, apa yang harus kamu lakukan ketika ada member baru yang datang dan kamu harus bisa menilai apa yang harus kamu lakukan pertama kali. Kan gitu. Jangan cuma mau gampangnya aja. Kan gitu. Kita harus bisa fasilitasi. Karena mereka sudah membayar kita. Kan gitu. Itu sih kalau yang paling penting. Aku sih pengen dengarnya, kalian tanya itu apa tandanya bang kalau dia sudah bisa berenang? Nah, itu apa bang? Thank you. Maksudnya pengen nanya, ada yang pengen nanya itu kan gitu. Jadi gini, tanya itu gini, kapan si anak itu dikatakan bisa berenang? Ah, ini belum tanya tadi, ya kan? Itu dia. Jadi pada waktu apa anak itu sudah bisa dikatakan dia bisa berenang? Sepanjang abang ini ngajar member abang itu dalam hal supaya dia bisa untuk berenang itu kira-kira Berapa lama? Berapa lama, Pak? Ya itu juga sering ditanyakan sama orang tua siswa. Coach, berapa lama dia ini bisa berenang? Sampai berapa lama latihannya dia baru bisa berenang? Kan gitu. Nah, jadi setiap sekolah renang atau setiap klub renang itu tidak ada yang berani mematokkan kapan ataupun berapa lama dia si anak itu bisa berenang. Itu tergantung si anak, yang paling penting, yang pertama. Yang kedua tergantung treatmentnya. Yang ketiga tergantung bagaimana si pelatih ini jeli dalam melihat perkembangan si anak. Yang pertama, kenapa saya bilang faktor anak? Kita tidak tahu background si anak sebelumnya itu apakah punya trauma air, apakah dia pernah tenggelam, kan gitu. Dan mohon maaf, apakah dia dengan basic yang sudah daya nalarnya yang tinggi, dengan daya tangkapnya yang tinggi. Karena itu semua mempengaruhi cepat atau lambatnya dia bisa belajar berenang, kan gitu, dan dikatakan bisa berenang. Sepengalaman saya selama 2 tahun lebih ini, ada anak yang cuma 8 kali pertemuan bisa berenang gaya dada dengan bagus. Ada anak yang sudah 3 pertemuan juga sudah bagus di gaya bebas. Ada anak yang sudah sampai 4 bulan latihan. Berarti kalau 1 bulannya 8 kali pertemuan reguler, berarti kalau 8 kali 4 itu sekitar 32 pertemuan, baru dia bisa menguasai gaya dada, kan gitu. Nah, itu kembali lagi ke background si anaknya. Tapi kitanya pun juga harus tetap mengupgrade diri, kan gitu. Nah, bagaimana skill kita sebagai pelatih ini pun penting untuk bisa mengajari si anak, kan gitu. Karena apa? Nanti si anaknya akan mencontoh gaya renang kita pasti. Kalau pelatihnya aja udah salah ngajarinnya, salah lah semuanya itu pasti, kan gitu. Yang seharusnya tangannya diluruskan malah jadinya cuma bengkok gini boleh. Yang paling simpel deh, gerakan meluncur, streamline. Nah, kalau kita cuma bilang gerakan streamline ya anak-anak ya, meluncur ya, lurus ya gitu, tapi kita nggak praktekkan tuh, kan gitu. Si anak itu pasti kan asal-asal dia cuma membayangkan streamline itu gimana ya? Atau kamu cuma langsung kasih tahu begini aja, ini streamline ya gitu kan. Nah, tapi kau nggak kasih tahu caranya, terjunnya oke, tapi kau tidak kasih tahu step by stepnya,
Nah, step melakukan streamline itu bagaimana, step melakukan unsur bagaimana, itu kan juga jadi ke faktor nomor 2 tadi. Si pelatihnya jeli nggak? Kan gitu. Nah, jadi yang pertama faktor anaknya dulu. Si anak ini usia berapa, si anak ini punya background apa, dan komunikasi terhadap orang tua itu penting. Kan gitu. Dan orang tuanya harus jujur. Dan kamu juga sebagai pelatih harus berani untuk bertanya. Kan gitu. Tanya, si anak ini punya background sakit kah? Sesak napas kah? Trauma air kah? Atau pernah tenggelam kah? Kan gitu. Jadi kita tahu treatment apa yang bakalan kita lakukan untuk di step kedua tadi. Kan gitu, kejelian pelatih sebagai menilai si member tersebut apa yang harus dilakukannya. Kan gitu. Nah, lalu tadi yang ketiga, perlakuan, treatment. Kan gitu. Jadi bukan cuman sekedar gini loh, mengajar renang itu jangan kau samakan kamu yang belajar dengan anak yang belajar. Kan gitu. Kita sebagai sarjana olahraga mungkin bisa belajar berenang itu karena kuliah. Dan daya nalar kita pada saat umur segitu 18 sampai 19 tahun itu sudah lebih cepat dong daripada untuk anak-anak usia kelas 3 SD atau kelas 2 SD. Nah, kan kalau usia kelas 3 SD atau kelas 2 SD itu kamu harus ajari step-stepnya dulu. Ya kan gitu kan. Nah, ajarin bagaimana caranya dia melakukan streamline. Kan gitu. Bagaimana dia meluruskan tangannya, bagaimana dia mengayunkan tangannya, bagaimana dia cara dia bernapasnya. Gitu. Karena apa? Yang paling penting itu pertama kali ketika masuk dalam kolam itu cara bernapas. Kan gitu. Beda cara kamu bernapas di darat dengan cara napas kamu di air. Kan gitu. Jadi kalau untuk yang ketika ada anak baru, yang paling dipahami itu si pelatih itu harus punya 5 skill dasar untuk tahap awal dia ngajar renang. Yang paling pertama dia harus ajari caranya bernapas. Bagaimana cara dia bernapas di dalam air. Nah, yang kedua dia harus ajari cara melakukan gerakan luncuran. Nah, yang ketiga dia harus ajari cara gerakan kaki. Yang keempat dia harus ajari cara gerakan tangan. Yang kelima dia harus ajari cara kombinasi gerakan kaki, tangan, dan pernapasan. Baru dapat hasilnya yang terbaik adalah gaya renang. Itu sih, itu yang paling penting. Jadi kenapa selalu saya bilang upgrade diri itu penting. Dan kamu pun juga harus bisa mempraktekkan gerakan streamline yang benar itu bagaimana, cara melakukan streamline itu bagaimana. Nggak cuma kamu sudah ngomong seperti ini aja, tidak. Kalau anak yang usianya SMP atau SMA kamu bisa praktekkan seperti itu. Tapi kalau anak SD, kan nggak mungkin kamu nggak terima anak SD. Sementara kita tadi awalnya ceritanya komersil, jadi kan kamu harus ajarin dulu. Taruh tangannya seperti ini, luruskan, rapatkan jarimu, taruh lagi tangan kirimu di atas, kunci pakai jempol, luruskan sikumu, jangan ada yang bengkok sikunya. Setelahnya seperti ini apa? Angkat tanganmu ke belakang, simpan di belakang telinga. Praktekkan dengan lurus, simpannya di belakang telinga, dan praktekkan seperti ini. Dan kamu bergerak yang bilang, tanganmu, badanmu, kepalamu harus lurus semuanya. Lurus itu. Nah, pasti kan anak-anak cepat mengerti. Itu kan, itu tahap awal. Jadi sebagai pelatih itu, kalau kita bilang gampang, ya gampang. Sulit, ya sulit. Kenapa? Iya. Gampang ketika kamu sudah menguasai tekniknya. Sulit ketika kamu berhadapan anak yang mohon maaf dia yang memang cara daya nalarnya kurang, kan gitu, atau dia punya background dia pernah tenggelam, trauma air, kita tidak tahu. Itu akan jadi sulit sama kamu. Kau bilang, ih nggak bisa anak ini, nggak bisa anak ini. Sementara uang sudah kamu terima, kan jadi beban sama batu tadi. Itu sih yang paling penting. Apa aja boleh, silakan. Apa aja boleh. Kalau masalah cara marketingnya, nah kalau cara marketingnya sama yang tadi saya bilang, kamu harus memanfaatkan teknologi.
Apa teknologi itu bang? Iyalah, sosial media, teman, relasi, gadget, kan gitu, kelengkapan, kan? Ini kan namanya teknologi untuk mempermudah cara kerjamu. Kalau dari apakah segi promosi, bagaimana kamu membuat brosur semenarik mungkin agar para member itu atau orang tua siswa itu gampang mengaksesmu, gampang mencari informasimu. Yang kedua, sosial media semuanya harus kamu siapkan, seperti YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp. Tuh. Baru yang ketiga, manajemen. Kan gitu. Bagaimana kamu mengatur pendapatanmu dengan pengeluaranmu itu harus lebih besar pendapatanmu. Kan gitu. Karena yang harus kita sama-sama saling pahami bahwasanya setiap member itu tidak ada yang sama bayarnya, seperti uang sekolah yang tiap bulan. Gitu. Yang paling menarik lagi apa yang harus kamu kuasai dan paling penting, komunikasi, cara berbicara di depan orang. Bagaimana cara kamu ketika kamu ngomong sama seseorang mereka tertarik untuk mendengarkan omonganmu. Itu promosi yang paling penting. Manfaatkan semuanya, relasimu, sosial mediamu, gitu kan, dan cara berbicaramu sama orang, komunikasimu harus lebih bagus. Ingat, kita semuanya sarjana olahraga. Tuh, jangan samakan dengan pelatih renang ataupun owner klub renang yang tidak sarjana olahraga. Ada dia yang punya sekolah renang, ada dia punya klub renang, tapi dia tidak sarjana olahraga. Ada, kan gitu. Jadi kita harus jadi pembeda. Kita harus satu langkah atau dua langkah lebih maju daripada mereka. Kalau masalah teknologi, silahkan. Kamu boleh mencari desain seperti apapun di YouTube, cara belajarnya bagaimana, cara promosinya bagaimana, cara postingnya seperti apa, captionnya harus seperti apa, pengambilan gambarnya harus bagaimana. Itu kuasai teknologi. Nah, yang paling menarik lagi apa? Tahu nggak kenapa french fries itu lebih mahal daripada kentang goreng? Hah? Karena french fries itu pakai bahasa Inggris. Iya. Brand itu perlu. Nah, brand itu perlu. Branding itu perlu. Tuh. Jadi kayak mana kau buat logo, kau buat desain yang bisa menarik orang, yang buat orang penasaran. Tuh. Dan kalau lebih bagus lagi pakai bahasa Inggris. Ingat, tidak pernah kentang goreng itu lebih mahal daripada french fries. Sudah pasti french fries lebih mahal daripada kentang goreng. Padahal bentuknya sama, isinya sama. Ayo. Iya kan? Itu dia. Makanya saya buat nama di Cipta Tirta Swimming School. Bukan swimming club. Bukan sekolah renang Cipta Tirta, enggak dong. Itu bahasa Indonesia tuh. Iya. Kenapa harus swimming school? Kenapa harus pakai bahasa Inggris? Branding, jualan. Personal branding. Iya, personal branding itu perlu. Itu tadi dia promosinya. Kan gitu. Semuanya pasti pakai swimming. Nggak ada yang pakai sekolah renang. Karena apa? Begitu banyak klub renang, tidak ada pernah saya dengar dia pakai sekolah klub renang ini gitu. Kan klub renang bom atau klub renang torpedo, enggak. Dia pasti buatnya torpedo swimming club atau torpedo swimming school. Tuh. Itu dia. Branding. Maka tadi saya bilang, kenapa french fries itu lebih mahal daripada kentang goreng? Itu. Pelajarin, pahami sedikit-sedikit tentang itu. Itulah dia kalau masalah promosinya. Bagaimana cara kamu jualan? Kan gitu. Banyak. Tuh. Sampai saya berani ngomong, the best swimming school in Deli Serdang. Kenapa harus pakai bahasa Inggris? Baik kan branding. Kau harus bisa ciptakan branding sendiri, brand. Itu dia. Apa yang harus kau jual? Nah, ini saya harus sediakan sendiri stick renangnya, di pelampung renangnya. Ini semua harus punya kita sendiri. Dan ketika anak-anak yang sudah married diberikan sertifikat. Dan sertifikat ini resmi. Iya. Resmi dikeluarkan oleh Aquatic Indonesia dan diketahui oleh Aquatic Indonesia. Jadi seperti tadi, ketika anak itu sudah tidak latihan lagi dan dia sudah mahir, mereka bisa menggunakan sertifikat itu. Daya jual. Jadi kita bukan cuma sekedar
eh, melatih renang privat, habis itu dia sudah bisa, dia enceng. Dia cuma bisa gini loh, nggak ada buktinya secara konkret ataupun yang bisa membuktikan ketika dia tidak di dalam air dia bisa berenang, kan gitu. Walaupun keduanya ini harus berjalan bersamaan, si sertifikat dengan skillmu. Kau nggak cuma punya sertifikat aja kau tunjukkan kok aku bisa berenang, ini buktinya, kan gitu. Sama kayak kita bawa kendaraan bermotor, SIM itu tidak jaminan kau bisa bawa mobil atau sepeda motor. Tapi ketika masyarakat tahu kau punya SIM, berarti kau bisa bawa kendaraan, kan gitu. Sama sertifikat renang ini pun seperti itu, sertifikat mahir. Nah, ketika kau tunjukkan, udah pasti masyarakat akan berpikiran, oh kau bisa berenang, kan gitu. Tapi kalau kau cuma bilang aku bisa berenang, kok apa buktinya kau bisa berenang? Nggak ada kan. Ketika kau melakukan promosi atau apapun itu, apa buktinya kau bisa berenang? Tidak ada. Apa buktinya sekolah renang ini apa resmi? Ada nomor SK. Nah, dan nanti di sertifikat siswa pun ada nomor registrasi pelatih. Itu sih yang paling penting. Branding, jualan itu yang paling penting, itu branding. Bagaimana kau lakukan hal sesimpel mungkin tapi mendapatkan efek sebesar mungkin. Itu sih. Gimana kira-kira kita tutup ya? Mana? Ada pertanyaan lagi? Cukup. Itu aja pertanyaan dari kami bang, dan terima kasih bang sudah menjelaskan secara detail tentang baik itu gimana mengelola dalam segi perusahaan, tentang motivasi untuk kami bang, dan supaya kedepannya kami tahu cara mempersonal branding kami dalam segi nanti mengajar siswa. Iya. Ataupun Promosi ataupun itu kami punya ada nanti